Oke, halo semuanya, selamat malam ya. Ini enggak sini pagi sih, dulu jam 2 aja. Gua mau beli makanan untuk sahur, guys. Jadi ya kita lihat aja dah. Apakah ada warung-warung yang buka jual makanan kan? Kita lihat aja. Tuh, kalau misalnya kalian nggak percaya, guys. Jam 2 lewat 4 menit. Ini oil change nyala. Jadi gua akan ganti oli pas 5.000 kilo. Kemarin kan gua sempat bilang kan 1.500 kilo ganti. Tapi sekarang gua nambah lagi, guys, jadi 2.000 kilo. Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Coba gue nanti akan persiapan touring guys ke yang dekat-dekat aja sih, ke Tangkuban Perahu lah gitu. Oke, kita panasin dulu ya, minimal 2 menit 3 menit lah. Dan juga gue sekarang sih gak jauh-jauh amat sih, mau ke desa seberang aja mau nyari makanannya. Jauh-jauh amat tuh, bukan pakai tangan pendek ke celana panjang kan, biar gak dingin aja sih. Oke guys, lanjut ya kan di perjalanan. Lihat tuh oil change-nya nyala karena gue mau ngetes ya oli ini. Tadinya kan 1.500 dan nyala nih oil change-nya. Nah sekarang lebih dari 1.500, jadi 1.900an ya. Jadi gue mau tes aja nih 2.000 kilo kan, sekalian aja nanti gue mau preparein ganti olinya itu sambil mau otw touring guys gitu. Waduh sepi banget guys, lu lihat tuh kan, jam segini sendirian bawa motor jam 2 anjay. Oke, di video kali ini biar gak sepi ya guys, gue mau ngebahas ini sih guys. Yang kemarin nanya tuh di komen, ada satu orang, bang lu beli motor ini cash atau enggak, cash atau kredit? Kalau kredit berapa angsurannya bang per bulan? Oke, di sini akan gue bahas ya, daripada gue gabut-gabut di jalanan di sini gitu. Jadi gue ngambil motor ini tuh cash guys, jadi gue gak kredit sama sekali. Gue gak berani kredit ya kalau untuk kendaraan-kendaraan mahal. Yang menurut gue untuk harga motor ini sih 23 juta ya termasuk mahal ya, karena gue orangnya yang termasuk orang yang tidak punya uang gede gitu kan. Jadi ya dengan harga 23 juta ya tetap aja menurut gue mahal gitu loh. Nah kenapa gue ambil itu cash gitu kan, nah akan gue ceritain sekarang ya guys. Nah lebih baiknya itu cash atau kredit ketika kalian beli motor ini gitu kan, terutama ya banyak sih motor yang lebih mahal dari ini kalau misalnya kalian mau beli cash atau kredit gitu kan. Nah sebenarnya kalau untuk bicara cash atau kredit itu terserah kalian guys ya, itu uang kalian, hak kalian gitu kan. Nah tapi saran gua untuk kalau misalkan kalian itu pengen beli motor ya, itu angka baiknya ditabung dulu guys. Kalian belinya itu beli cash gitu, jangan beli kredit guys, asli. Kalau beli kredit itu kalian misalnya itu bukan sekarang guys, kan nyeselnya itu nanti gitu kalau udah lunas, asli. Bang kalau bisa tahu bang, kan mau belinya cash gitu. Jujur bro, sebenarnya gue itu kalau untuk barang-barang murah ya itu gue sering kredit dulu ya, beneran asli. Ini kamera gue aja nih yang ini, yang ngerekam ini, itu gue dapetnya kredit sih. Dan asli men, setelah lunas kerasa banget gitu, aja bunganya gede banget gitu kan. Nah begitupun motor ini guys, kalau misalkan kalian itu belinya itu kredit, itu pas udah lunas gitu ya, itu bunganya kok gede banget gitu kan, hampir 50% dari harga motor gitu bunganya. Nah saran gue guys, kalau beli motor lebih baik cash aja, karena cashnya itu ya angka baiknya kalian nggak jaga-jagain, ya jaga aja gitu loh. Jadi kalian nggak nyari penyakit lah istilah kata gitu kan. Nih contoh, kalau misalnya kalian itu kerja ya di daerah gua, di daerah Karawang ini, daerah di pabrik gitu ya, yang UMR sekarang itu naik banget cuy, jadi 50 berapa gitu, 51 kalau nggak salah. Nah cara nabungnya itu gimana gitu lah. Cara nabungnya itu kalian ya sebenarnya apa sih, tergantung kepandaian kalian nabung aja gitu. Contohnya kalau kalian penghasilan per bulannya itu 51 ya rata nih, gue bilang 51 rata ya, karena ya setiap PT kan berubah-ubah kan ini ya, pendapatannya. Contohnya 51, kalau misalkan kalian itu dapat gaji segitu terus jangka waktu setahun gitu ya, nah aktual per bulannya itu kalian bisa nabung sekitaran 3 juta atau 2 juta guys. Nah please, kalau misalkan kalian itu punya keinginan ya, jangan kebanyakan jajan cuy. Ya memang jajannya itu dalam artian ya guys, jajannya itu dalam artian berfoya-foya gitu loh. Jadi kalau untuk makan sehari-hari, untuk ya kemana-mana lah buat kebutuhan kalian sendiri gitu, buat kesehatan ya, kalian jangan pelit-pelit juga guys gitu. Jadi dalam artian di sini itu gue jangan banyak jajan, jangan banyak foya-foya gitu loh. Jadi gunakan ya uang kalian itu ya, tabung-tabungin aja gitu kalau misalkan kalian itu benar-benar udah kecukupan gitu loh hidupnya. Nah contohnya gue kemarin itu kalau untuk biaya hidup ya,
di sini itu ya bisa bilang ya lumayan lah, kayak sama sih kayak Cikarang sih. Per bulannya itu gua pribadi itu ngabisin sekitaran 1.500.000-an lah. Itu untuk ini ya, itu plus poya-poya juga. Jadi kalau untuk 1 juta sih sebenarnya udah cukup ya, karena kan selebihnya kan ya gue adalah keperluan pribadi gitulah, yang menyangkut kesehatan, menyangkut kebutuhan gue sehari-hari itu ada gitu. Nah beda lagi guys kalau kredit gitu loh. Kalau tadi cash kan bisa nabung ya, kalau misalnya 51 ya, kalian misalkan kalau targetnya setahun itu bisa kalian pakai 3 juta, 3 juta aja, itu gak nyampe setahun kok kalau untuk dapetin uang 23 juta gitu loh. Kalau untuk 3 juta dikali 8 aja udah berapa tuh? Udah sekitaran berapa tuh bro? Ya udah sekitaran segitulah ya. Nah sebenarnya kalian itu udah dapat motornya sebenarnya, makanya nggak perlu kredit guys. Asli kredit itu berat cuy, asli. Kalau untuk pendapatan kalian yang bisa dibilang kalau buruh di Karawang itu sekarang ya, untuk orang-orang baru seperti kita kan, anak-anak muda gitu, itu kebanyakan ya sistemnya masih kontrak, dan kontraknya itu rata-rata setahun. Jadi kalian harus bisa maksimalin lah gitu ya, uang tabungan kalian itu. Kalau bisa jangan kebanyakan jajan gitu ya, nggak boleh ditabung gitu. Meskipun itu uang 2 juta juga bisa cukup sih sebenarnya untuk setahun gitu, asalkan kalian itu nabungnya aktual gitu, jangan ngasah-ngasah kayak nabung-nabung doang gitu, kayak gitu lah pokoknya. Ini gua untuk contohnya seperti gua ya, sekitar 8 bulan juga dapet sini motor guys, alhamdulillah gitu. Jadi gua belinya itu cash, gak kredit gitu ya. Nah enaknya kalau beli cash itu guys, enaknya ya itu harganya harga asli ya, harga asli dari dealer gitu, dan juga kalian itu bebas mau ngapain aja sih buat gua. Oh ya ada yang ngarak nih guys. Kalian bebas mau ngapain aja gitu kalau udah kalian beli motor ini secara lunas, ya bebas kalian mau modif-modif gitu, terserah kalian gitu kan. Nah beda guys kalau kredit ya, meskipun yang kredit sih punya kebebasan juga sih buat kalian modif gitu ya, tapi ya menurut gua sayang aja sih kalau untuk kredit gitu ya, kalau misalnya masih kredit gitu kan, beli motornya terus dimodif-modif sekarang yang lagi viral, modif apa gitu kan. Jadi gua gak bisa leluasa sih kalau gua mah gitu. Jadi gua disini bukan menjatuhkan ya, bukan maksudnya motor kredit gak usah modif, jangan, gak seperti itu guys. Gua bilangnya ini di sini itu cuman ya gua sayang aja sih kalau misalnya beli motor kredit terus gua modif-modif gitu. Jadi malah gua harus kerja 2 kali gitu, harus bayar angsuran juga, harus modif juga gitu. Nah kalian bisa pilih aja guys dua itu, antara kalian mau cash atau mau kredit gitu, itu terserah kalian sih. Nah saran gue lebih baik kalian beli cash. Kenapa? Karena yang lebihnya itu, uang yang lebihnya itu bisa kalian buat modif, dan kalian itu nggak usah khawatir guys. Bang tapi kan gue punya keperluan lain bang, makanya gue ambil kredit gitu. Ya iya terserah kalian, tapi kan alangkah baiknya kalian uangnya itu ditabung dulu ya kan. Alangkah baiknya kalian itu sabar lah gitu. Jadi tidak ada yang instan main ini ya sih bahasanya. Jadi kalian itu harus harus bersabar gitu ya, pasti yang utamanya gitu. Apa ini anjay? Oh ngarap ya. Buka deng. Bercanda guys. Oke kita stop dulu ya, kita lanjut nanti pas pulangnya. Gue udah dapet tuh cuy nasi gorengnya, kita pulang aja ya. Odometer gue udah 4.900, udah hampir 5.000. Padahal umurnya baru berapa bulan aja, belum 6 bulan aja. Ini namanya motor harian guys, pakailah. Oke kita lanjut bahas yang tadi guys. Tadi itu kan ya bisa kalian simak ya gue gak ngelarang kalian buat beli motor ini kredit atau enggak, itu terserah kalian. Tapi saran gue ya beli cash aja guys, karena harganya juga gak begitu tinggi kan. Tapi menurut gue masih mahal coy, karena gue orangnya ya belum punya uang banyak gitu ya, jadi makanya gak gue bilang murah-murah amat gitu ya, setengah lah gitu. Nah gak baiknya kalian beli cash aja gitu, jangan beli kredit. Dan juga banyak juga sih rumornya, bahkan
yang memang rumornya ini memang kenyataan sih kayaknya ya. Dan setelah gua cek di setiap dealer juga rata-rata mereka itu menyarankan untuk kredit guys. Kenapa? Karena ya bisa kalian tahu ya, kredit itu kan ya lebih cuan gitu loh, lebih tinggi harganya dibanding motor itu kan beli cash gitu. Makanya di setiap dealer itu bukan dipersulit ya, memang agak tricky gitu loh ngedapetin motornya itu. Bahkan kan itu harus adu mulut dulu sama salesnya gitu ya buat kalian itu beli cash. Kalau kredit digampangin, kalau cash disusahin gitu. Itu gue juga pernah sih ngalamin guys. Dan itu juga sebenarnya sih banyak teman-teman yang pilih kredit ya rata-rata seperti itu sih, karena ya dipersulit gitu sama pihak dealer juga. Ya gimana kitanya juga sih guys, kalau kitanya itu bisa ya nanganin sales yang kayak gitu, bisa ngelaporin ke atasan. Padahal itu kalau untuk beli ya guys, sebenarnya itu terserah konsumen gitu, mau kredit atau mau cash gitu, itu terserah konsumen. Nah kalau misalnya kalian nemuin sales yang kayak gitu ya laporin aja guys. Itu udah gak ada hak aja kalau kayak gitu mah pembeli. Nah bisa kalian pilih lah ya salah satu nih. Kalau mau kredit ya bisa mau kredit gitu kan, kalau mau cash ya mau cash, terserah kalian. Wih ada yang ngarak lagi nih guys. Ya kayak gini lah guys ya, suasana Ramadan di daerah gua sepi banget. Ini pas sahur-sahur by the way. Tuh, gimana guys? Kalian bingung atau enggak nih? Sorry nih, gue juga baru bangun tidur nih bicara kayak gini. Pasti ngelantur nih kan. Intinya kayak gitulah. Kalau misalkan beli kredit, silakan beli kredit gitu. Tapi bunganya gede. Nah, kalau misalkan beli cash, itu gak ada bunganya. Nah, kalau untuk dihitung-hitung, kalau misalkan kalian kredit plus bunganya juga, itu bisa untuk modif loh guys. Kayak gitu intinya malah. Kalian pilih yang mana itu terserah kalian. Dan kalau misalkan nemuin sales yang harus kredit gitu, yang motor harus kredit gitu, ya itu gila sih, itu bener-bener gak habis pikir lah orang yang seperti itu aja. Kayak hak pelanggan itu udah gak ada sekarang, itu harus dipersulit terus gitu loh intinya. Jadi kalau misalnya kalian nemuin sales yang kayak gitu, laporin aja guys, jangan takut gitu loh. Dan gue juga udah bilang sih sama tanya-tanya gitu loh sama forum-forum gitu kan, sama dealer-dealer yang gede gitu kan yang di daerah Jakarta itu. Sebenarnya kalau untuk dipersulit itu enggak guys, enggak sama sekali, itu tergantung salesnya sebenarnya mah. Kalau misalkan kalian beli motor itu kredit gitu ya, itu gimana salesnya sebenarnya mah. Ada yang maksa, ada yang enggak. Bahkan ya kalau untuk cash juga dipersilahkan. Kalau di daerah gue juga banyak kok yang beli cash juga dipersilahkan. Tapi itu dia indennya boy yang lama. Kalian tinggal nunggu orang lain yang putus asa aja guys. Kalau misalnya orang yang putus asa gitu kan, yang inden motor awal terus digagalin, itu udah hak kalian, udah milik kalian itu. Ya guys, kalau misalkan suka dengan video gue, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. So see you on the next video guys, bye bye. Dari kemarin gue bikin video malam terus ya, ntar lah gue bikin video siang gitu kan. Dan nanti juga gue mau touring sih ke daerah yang dekat-dekat aja lah, ke Bandung gitu loh. Jadi gue mau bikin video yang lebih menarik lah gitu ya, untuk segmen touring gitu.